الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه يقول الله تعالى مولانا في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid As-Sihah RSPAL yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah bil lisan. Bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan membenarkan banyak nikmat yang Allah curahkan dalam kehidupan ini. Pertolongan Allah yang tiada henti yang diberikannya kepada kita sebagai hambanya. Bersyukur kepada Allah, yaitu dengan amal kita lebih baik dari hari ke hari. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan Allah, sebentar waktu kita akan sampai di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan umur kita diberkahi Allah, sehat wa'afiat, diberikan mampuan ibadah di dalamnya, sempurna amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mensyukuri nikmat Allah berarti kita menunaikan ketakwaan kepada Allah sebagai jawaban ketaatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang masih beriman, yang di dalam hatinya masih ada rasa iman kepada Allah, masih hidup hatinya, masih melihat kebesaran keagungan Allah, masih menyaksikan betapa Allah sangat maha baik, Allah yang menolong kita yang tiada henti. Hai orang-orang beriman kepada Allah, ittaqullah, jalani ketakwaan sebagai bekal hidupmu kepada Allah. Haqqa tuqatih, ketakwaan dengan sebenar-benar bekal bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna, jangan sampai kamu mendapati suatu saat kematian illa wa antum muslimun, kecuali saat itu engkau dalam keadaan tunduk kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Allah, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita memperbanyak ucapan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat itu kita tujukan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat itu kita lanjutkan kepada para sahabat al-khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, hingga umatnya yang cinta, hingga kepada umatnya yang setia kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah, ada suatu waktu di mana terjadi huru-hara yang sangat, akan terjadi suatu malapetaka yang dahsyat. Banyak ayat Al-Quran, ada surat Al-Qari'ah, ada surat Az-Zalzalah, di mana akan digoncangkan bumi ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, akan digoncangkan oleh Allah bumi ini dengan sedahsyat goncangan.
Kalau hari ini berlalu, kita melihat meluapnya air lautan ke daratan dengan peristiwa tsunami yang kita saksikan, gunung meletus di mana debu-debu dan banyak yang mengungsi karenanya. Bukan hanya itu, goncangan yang sangat dahsyat ini, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi dengan segala muatan isinya dikeluarkan dari perutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia saat itu menjadi orang-orang yang sangat ketakutan. Wa qalal insan malaha, mengapa terjadi seperti ini? Saat itu seorang ibu yang melahirkan anak sudah tidak memperdulikan lagi kandungannya. Seorang yang punya anak yang dicintainya sudah lupa dengan anaknya. Tapi mudah-mudahan saat goncangan seperti itu kita tidak akan mengalaminya. Mudah-mudahan, sebab Nabi SAW di dalam sebuah riwayat mengatakan, mudah-mudahan umatku tidak akan sampai kepada peristiwa terjadinya hari kiamat. Karena saat itu saat yang sangat mengerikan dan menakutkan. Itulah di antara syafaat Rasulullah SAW. Maka ada payung penyelamat, di mana saat itu panas yang membara, di mana saat itu dingin yang bisa menjadikan kita beku. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan, kata Nabi, yang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana saat itu tidak ada naungan, di mana saat itu tidak ada pertolongan, di mana saat itu tidak ada tempat manusia mencari selamat kecuali naungan dan keselamatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan payung ajaib. Payung ajaib yang akan melindungi kita dari panasnya matahari, yang saat itu dikatakan Nabi hanya beberapa jengkal di atas kepala kita, tetapi juga saat itu akan dikeluarkan rasa sejuk yang bisa menjadikan seseorang itu tidak kepanasan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka yang mendapatkan naungan, kecuali mereka yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil sehingga semua orang merasa puas, sehingga semua orang merasa damai, terlindungi dari kezaliman, benar-benar mengemban amanah dengan baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berbuat zalim. Mereka memberikan kesempatan kita untuk melakukan amal-amal yang terbaik, bukan justru menghalangi dari amal-amal baik. Mereka bukan orang-orang yang kemudian membiarkan kezaliman, tapi justru mereka bagaimana bisa menjadi contoh teladan sehingga mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, wasyabun nasha'a bi'ibadatillah, remaja atau pemuda yang taat beragama. Berbeda dengan pemuda pada umumnya. Pemuda, kenapa pemuda? Karena dia yang masih segar, darahnya yang masih merah, nafsunya yang masih besar. Tetapi ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu memiliki perjuangan yang sangat, dan itulah di antara golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang cinta masjid, yang aktif salat berjamaah, yang selalu berpikir apa yang diberikan untuk kemajuan masjid. Mereka yang punya perhatian kepada masjid Allah, mereka yang selalu memperhatikan kebutuhan masjid dan mereka beribadah di dalamnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan siapa yang dimaksud pemuda atau seseorang ini? Tidak lain kaum laki-laki,
Sebab kaum wanita dianjurkan berada di rumahnya, sementara laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, punya perhatian untuk ibadah di masjid, dia akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang akrab, dua orang yang saling bersahabat, saling mencinta semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berjumpa dengan sahabatnya semata-mata karena Allah, memberi karena Allah, berbuat baik karena Allah, berbincang karena Allah, membicarakan hal-hal apapun karena Allah Subhanahu wa taala, maka merupakan amal-amal yang tertumpuk banyak, dan ini akan mendatangkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa rajulun da'atuhum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada wanita cantik. Wanita cantik ini kaya. Wanita cantik ini punya kekuasaan. Wanita cantik ini hartanya banyak. Lalu dia mengajak seorang pemuda untuk berbuat zina. Lalu sang pemuda ini dengan tampil dan gagah mengatakan, inni akhafullah, saya hanya takut kepada Allah. Boleh saya melakukan ini dan itu, tapi saya takut kepada Allah. Sangat jarang sekali jemaah, ini seorang yang hatinya kenal Allah. Makanya orang yang beragama itu adalah orang yang kenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Orang beragama itu kenal Allah. Karena dia kenal Allah, maka dia ketika taat karena Allah, ketika dia meninggalkan perbuatan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengapa tidak berbuat maksiat lagi, karena fisik sudah tidak kuat, karena harta sudah habis, karena kedudukan sudah lenyap. Maka hari ini saya tidak melakukan judi, hari ini saya tidak berbuat maksiat. Itu semata-mata bukan takut kepada Allah, tapi memang kondisi dia yang sudah tidak mampu seperti itu. Dan orang yang kenal Allah, orang yang takut kepada Allah, dia akan mengatakan, inni akhafullah. Dialah yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya Ibnu Mas'ud berkata, la haula am ma'siyatillah illa bi ma'siyatih wa la quwwata ala ta'atihi illa bi mu'awwanatih. Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Para jamaah, hamba-hamba Allah yang selalu ingat Allah, hamba-hamba Allah yang berzikrullah, hamba-hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah, kita meminta kebaikan kepada Allah, juga Allah akan melindungi kita dari perbuatan maksiat. Allah akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu yang dikenal dengan innas salah, sesungguhnya salatmu, innas salah, sesungguhnya doamu, innas salah, sesungguhnya amal baikmu, tanha anil fahsya wal munkar, akan membentuk, membentengi dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Ada cara Allah, ketika Allah mencintai seorang hamba, akan diselamatkannya dari berbuat maksiat dan dosa. Maka tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat kecuali dengan perlindungan Allah. Tidak ada daya kekuatan untuk melaksanakan taat juga karena pertolongan Allah. Maka di dalam surat Yunus Allah mengatakan, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Janganlah engkau merasa gembira karena engkau bisa beribadah kepada Allah. Janganlah engkau merasa gembira karena engkau bisa infak dan sedekah. Janganlah engkau bergembira karena engkau bisa melakukan perbuatan baik. Qul, katakan, kata Allah, bifadlillahi wa birahmatihi, sebab Allah memberikan karunia, sebab Allah memberikan rahmat kasih kepada kita.
dengan karunia Allah itu, dengan kasih sayang Allah itu, kita digerakkan untuk melakukan amal-amal baik. Kita bisa jadi sholat, kita bisa jadi doa, kita bisa jadi baik dengan sesama berkat rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminih. Orang yang sedekah tanpa diketahui oleh siapapun identitasnya. Para jamaah, orang yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, apakah boleh sedekah dengan terang-terangan? Boleh, selama kita bisa tetap ikhlas karena Allah. Sebab di dalam Al-Quran juga dikatakan, jika engkau menampakkan sedekahmu itu baik sekali, dan jika engkau menyembunyikan sedekahmu itu pun sangat baik bagimu. Tetapi di dalam hadis Nabi ini, seorang yang akan mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah, di mana suatu hari tidak ada naungan, suatu hari tidak ada pertolongan, kecuali pertolongan dan naungan itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Seorang laki-laki yang bersedekah terus, tetapi tak ada orang lain yang tahu ketika amalnya itu dilakukan. Artinya apa? Menunjukkan ikhlas, tidak mengakui setiap amal solehnya, tidak mengakui atas setiap infak sedekahnya. Boleh orang lain tahu, tapi dia tidak merasakan bahwa dia bersedekah. Dia mengatakan itu adalah rezeki dari Allah, hendaknya kembali kepada Allah, saya hanya dititipi oleh Allah. Kemudian yang ketujuh, wa rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Subhanallah, pantas mereka-mereka ini akan mendapatkan naungan dari Allah di hari yang sulit mencari naungan. Seorang yang meneteskan air mata ketika mengingat keagungan Allah, ketika berzikrullah, ketika ditampakkan bumi ini mata bisa melihat, dia mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu pagi melihat bunga mekar begitu indahnya, dia melihat, ya Allah, betapa indah Engkau telah memelihara bunga ini, begitu tumbuh sangat indah. Di pagi hari dia bisa menghela napas yang segar. Alhamdulillah ya Allah, pujian ini milikmu, sehingga pagi ini saya bisa bernapas dengan segar, diberi sehat ya Allah. Saat kita diberi sakit, kita pun masih melihat keagungan Allah. Ya Allah, caramu begitu sangat indah. Mungkin ketika sehat saya sulit untuk memohon ampun kepadamu, tatkala diberi sakit Engkau telah mendudukkan aku dengan kecintaanmu, sebab Engkau akan menggugurkan dosa-dosa akibat sakit yang Engkau timpakan. Tidak ada keburukan yang Allah berikan. Dan mereka yang ketika mengingat Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, menetes air matanya sebab dia mengingat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 7 golongan ini ada pada diri kita semuanya. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia akhirat senantiasa kita mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal du'aana innaka sami'ud du'a. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Aqulu qawli hadha innahu huwal ghafurur rahim.